Faizal Rahmadijo. Saya Maharani Rinda. Saya Kini Alicia. Saya Ica Mulia. Saya Michael Felix Paliama. Kami sedang berada di luar Masjid Al-Jami Peneleh. Kita akan mewawancarai takmir masjidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya di Masjid Peneleh. Saya sedang bersama dengan Bapak takmirnya. Ya. Namanya Bapak siapa? Nama saya Muhammad Sufyan. Muhammad Sufyan. Ya, Umur Bapak? saya baru 57. Saya kelahiran 63, berarti baru 57 ya. Untuk mengurus masjid ini itu sudah berapa lama ya? Saya ngurus masjid ini berkecimpung sebagai ketua ya. Iya. Sebagai ketua, bukan jadi sebagai anggota. Kalau sebagai anggota udah tahun 90-an berapa. Cuman kalau sebagai ketua saya baru tahun 2008 sampai sekarang. Bisa diceritakan untuk sejarah dari masjid ini, mulai dari berdirinya atau asal usulnya? Ini kalau bicara berdirinya Masjid Jami Penilih, ini aslinya itu namanya Masjid Jami Penilih, karena Masjid Jami itu masjid besar. Ya. Masjid ini adalah masjid tertua di Surabaya yang didirikan oleh Kanjeng Sunan Ampel. Tahu Kanjeng Sunan Ampel? Tahu ya. Ini itu tidak lepas dari sejarah Indonesia, yaitu sejarah kerajaan. Kenapa? Dan itu tidak lepas dari kerajaan Majapahit. Ini Sunan Ampel itu dulu sebelum jadi yang belum dipanggil Sunan, beliau itu kan namanya Raden Rahmatullah. Beliau itu berasal dari negeri Cempaka. Kenapa kok beliau datang ke sini? Itu daerah sini dulu itu kan bukan Nusantara, bukan Indonesia. Iya. Namanya Swarnadipa. Oh. Benar, tahu ya sejarah Swarnadipa itu banyak kerajaan. Dan kerajaan Majapahit dulu kan termasyhur kan ya. Yeah. Ya, kerajaan terkenal. Ya, maksud apa itu kerajaan terkenal yang daerah jajahannya zaman apa? Patih siapa? Patih Gajah Mada. Gajah Mada kan? Iya. Itu aja lupa kamu. Itu kan termasuk jajannya sampai ke luar negeri, sampai ke negeri Tiongkok. Makanya pada zaman bukan zaman keemasan ini mau menjaga keruntuhan kejatuhan kerajaan Majapahit, itu diantara salah satu permaisurinya itu kan adalah keturunan Raja Cempaka, yaitu tidak bukan adalah kakak daripada Raden Rahmatullah ini. Jadi Raden Rahmatullah itu datang dari negeri Cempaka ke sini itu adalah dalam rangka untuk bersilaturahmi dengan kakaknya, yang menjadi permaisuri di kerajaan Majapahit. Singkat cerita, beliau datang di kerajaan Majapahit, dia diterima sini karena beliau itu adalah seorang laki-laki, maka diangkat sebagai prajurit. Ya, karena beliau itu adalah saudara daripada ya sekelas permaisuri, maka bukan diangkat menjadi prajurit biasa, menjadi prajurit yang punya tingkatan setingkat panglima. Kalau di sini, kalau sekarang ini tentara
setingkat kepala divisi. Jadi pangkatnya itu ya bintang 2, bisa bintang 1. Saya tidak akan menceritakan peperangan di Mojopahit itu. Cuma singkat cerita dengan atas jasa Raden Ahmadullah di Kerajaan Mojopahit. Itu Raden Ahmadullah diberikan hadiah oleh raja. Kalau kamu tanya, raja siapa? Itu Brawijaya V, rajanya itu. Nah, di atas jasa beliau, dia oleh raja diberikan hadiah sebuah tanah. Ya bukan sebuah tanah, itu tanah yang sekian meter, enggak. Saya dinamakan tanah itu adalah daerah kekuasaan atau seperti desa, dan namanya daerah tersebut adalah Ampel Dentu. Ampel Dentu. Dentu itu Pedukuhan, Ampel itu Ampel. Beliau mendapatkan tanah hadiah. Namanya itu kalau hadiah dari raja nama Pardikan, tanah Pardikan. Zaman dulu tanah Pardikan di daerah Ampel Dentu. Maka beliau singkat cerita dalam rangka untuk mengetahui daerah Ampel Dentu itu di mana, beliau ingin melihat dan mencari itu daerah mana. Maka beliau berangkatlah dari Kota Raja. Kota Raja daerah Mojokerto. Daerah Mojokerto itu kotanya, cuman daerah khususnya desanya namanya Trowulan. Di situ letak pusat kerajaan Mojopahit. Beliau berangkat dari sana, daerah Trowulan, ke tanah Perdikan yang diberikan hadiah oleh raja, yaitu daerah Ampel Dentu, desa Ampel. Cuman beliau tidak melewati darat, karena memang masih semak belukar hutan kan. Beliau melewati laut, sungai Brantas. Brantas. Sungai Brantas, beliau naik perahu ya, nggak langsung sini. Beliau berhenti di daerah Kembang Kuning, tahu nggak? Kembang Kuning, ya. Tahu. Bang tahu. Iya. Daerah Kembang Kuning, dia berhenti di daerah sana. Tepatnya wallahu a'lam, ya. Jangan tanya tepatnya, karena apa? Saya masuk belum lahir, itu tahun 14 berapa, abad ke-15. Beliau berhenti di situ, mampir di situ. Beliau itu mampir di situ dengan sekarang ini dibuktikan ya, ada tanda. Kalau saya ngomong gampangnya tanda ya, tanda itu yang sampai sekarang masih ada itu adalah ini. Dengan diadakannya setiap tahun Haul, peringatan. Haul itu adalah memperingati atau istilahnya mengingat jasa-jasa orang yang punya jasa, istilahnya dari Haul. Memperingati haulnya Mbah Karimah. Tahu dengar Mbah Karimah? Tahu? Enggak tahu apa tahu? Tahu siapa Mbah Karimah? Coba dengar. Mbak Karimah itu adalah nenek mertua daripada Raden Ahmadullah. Oh, nenek mertua. Oh iya. Ya, yang Mbak Karimah itu adalah nenek mertuanya dari Sunan Ampel. Itu tanda ya. Dia mampir situ. Habis mampir situ baru melanjutkan perjalanan lagi. Lewat sungai depan ini. Ya untuk mencari daerah Ampel tadi kan tujuannya beliau itu kan dari Trowulan ke Ampel Dentu itu pencarian. Dia dengar bahwa di sini dulu itu namanya Panili, bukan Penili sekarang. Kalau Penili sekarang ini kan ucapan orang-orang yang milenial ya. Penili. Kalau kamu suruh ngomong Panili itu kan rada angel ya. Jadi Panili itu dia dengar bahwa di sini sudah ada komunitas. Jadi maksudnya komunitas itu apa? Orang sekelompok orang. Organisasi gitu ya. Bukan organisasi. Kalau organisasi. Jadi kalau komunitas itu adalah kumpulan beberapa orang, lebih dari satu orang. Komunitas banyak orang itu yang sudah menganut agama Islam.
Makanya beliau tertarik mampir ke sini. Beliau mampir di sini, ternyata memang benar. Di sini ada komunitas Islam. Nah, sampai Raden Rahmatullah datang ke sini. Dia itu kan orang yang menjadi pilihan nantinya oleh Allah. Ya. Karena dia diangkat menjadi tempat gelas sunan itu kan orang pilihan. Yang namanya orang yang punya yang mendapat orang pilihan itu kan diberikan beberapa kelebihan. Dan dia ditugaskan untuk mensiarkan agama Allah. Kebiasaan orang-orang sini saat itu, kebiasaan orang-orang itu adalah berjudi. Loh, orang nampel berjudi, masa udah itu? Tanyakan. Kebiasaan orang-orang sini berjudi. Judinya apa? Judi sabung ayam. Itu pasti ada ya ini sabung ayam. Sambungannya sama Raden Rahmatullah. Iya. Nah, karena beliau ini kan orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Berarti beliau itu beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Beliau adaptasi dengan lingkungan yang ada. Beradaptasi, setelah itu beliau itu ikut nanggene ke judi ya melu judi deh. Ngedu jago ya melu ngedu jago. Dia punya ayam jago itu punya. Yang disabung itu kan ayamnya laki tuh. Kayak jago kan, jenenge jago ya. Dia ikut. Loh, Sunan kok melu? Iya, karena dia itu kok. Dalam rangka itu dia mengikuti adat istiadat orang sini, mengikuti peradaban. Mengikuti apa yang dimau orang sini. Perlahan-lahan diikuti baru disiarkan. Begitu juga Sunan Raden Rahmatullah. Dia ikut berjudi. Cuma diingat, ayam jago daripada Sunan Raden Rahmatullah itu adalah menangan. Kenapa kok ayam jagonya Sunan Raden Rahmatullah tidak pernah kalah? Catatan ya, NB. Raden Rahmatullah itu kan orang yang dipilih oleh Allah mempunyai kelebihan. Ayam jago dari Raden Rahmatullah itu bukan binatang. Bukan. Apa? Batu. Dengan membaca sesuatu atas izin Allah. Semua itu atas izin Allah. Batu diomongno bismillahirrahmanirrahim. Ayam dadi ayam. Mangkane jagone Raden Rahmatullah nek didu menangan. Apa? Kan apa? Kewan didawe watu. Sing menang sapa? Watu. Maka beliau waktu ngadu sabung ayam itu menangan karena yaitu tadi karena watu istilahnya dari wong saiki disabdo dadi kewan didu mbek kewan ya kewane kalah terus. Ana sing mati, ana sing melayu wedi karepe dhewe. Maka orang yang sering berjudi itu akan timbul pertanyaan. Nah, kamu berlima. Dolenan misalnya. Sing menang iki terus pasti kok lak takok kok nakalan itu kon menangan kon opo kon gitu. Iya. Akhirnya kan kamu penasaran, kenapa saya tidak pernah menang? Begitu juga orang-orang pada saat itu. Pada Raden Rahmatullah menanyakan kenapa? Kok tidak jagomu kok menangan, tidak tahu kalah. Dan itu hampir semua orang kayak gitu. Akhirnya timbul pertanyaan seperti itu, maka ditanyakan. Iya itu. Jadi oleh Raden Rahmatullah dijawab. Kalau memang ingin mengetahui seperti itu, mari. Nah, iki mulai. Lu begini. Bahasa Jawa niku ngono. Lu gini. Apa karepmu kan takon. Oh, ya dijak kumpul. Kembali lagi ke permasalahan dulu yang tadi saya katakan bahwa beliau ini Raden Rahmatullah ini kan diberikan satu kelebihan. Nah, untuk mensiarkan agama kan, yang kelak beliau akan dipanggil seorang sunan. Karena kelebihan itu dan perintah oleh Allah, dia untuk menyebarkan agama, maka berkumpulnya orang-orang tersebut itu secara perlahan diperkenalkan
atas keesaan Tuhan, keesaan Allah. Sekarang itu besok lagi gitu lagi kumpul lagi ceritakan lagi dimasuki secara perlahan. Itu resep daripada keberhasilan Raden Rahmatullah menyiarkan agama Islam, menyebar. Itu akan diikuti oleh turunannya beliau, Sunan Bonang, Sunan Derajat, itu kan putra-putra beliau. Iya. Itu mensiarkannya mulai dari itu. Jadi mulai masuk dulu ke kehidupannya dia. Sambil perlahan beliau kumpulnya ya, balik kumpul ya, dikumpul satu tempat. Diajak orang-orang kumpul. Dia masuki unsur-unsur agama Islam, mengenal keesaan Allah. Sampai orang-orang tersebut tertarik dan kumpul setiap hari. Tempat berkumpulnya orang-orang tersebut sama Raden Rahmatullah itu adalah cikal bakalnya masjid. Enak kan dia. Mumpat kayak susur. Ketemuin diketek mengunut. Berarti terbangunnya Masjid Penilih ini karena kumpulnya itu juga di sini. Bukan karena tempat berkumpulnya, jadi jangan bilang karena nggak tepat kalimat karena itu. Tempat berkumpulnya orang Raden Rahmatullah memberikan mensiarkan agama, itu yang menjadi cikal bakal berdirinya masjid ini. Tuh ceritanya. Terima kasih karena telah menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, very well. I've forgotten you. I've forgotten you. I've forgotten you.